Oke, dilanjutin lagi ya untuk ke Final 7 siapa yang akan melengkapi top 21. And 7 more from this group on stage will be joining them shortly. Olivia, who is the next young woman? Siapa? Benua Eropa, Afrika. The 15th delegate with a chance to become Miss Universe is Philippines. Rabia Mateo. This is Rabia Oksana Mateo, all the way from the Philippines. I really had my humble beginnings. Bukannya head comment, tapi Rabia Mateo itu kadang terlihat cantik banget, kadang tuh kayak kok gini gitu tuh loh. Ayo dong Mbak Rabia, pancarkan auramu. You're the representative of Philippines loh. Rabia Mateo, Philippines. Tuh, bengong Mbak Olivia Culpo. Amerika Latin lagi. Baik. Brazil sama Philippines berarti dari 2011 tidak terpatahkan. Tapi kok Philippines dari 2010. Wow. I chose China because I decided I would like to do what no one else had done before, to become the first Latin American actress to enter into the Chinese film industry. And I'm really happy to say I made it. So after China, I feel I'm ready for everything. Okay. Brazil. only 5 spots left, and 1 belongs to Great Britain. Akhirnya benua Eropa, Mbak Aming. Mbak Aming. Miss Universe Great Britain. Cantik loh tapi luar biasa. My biggest passion in life is music. I was living my dream performing for millions of viewers every single week on the X Factor UK. I really needed something that I could have control of, something that couldn't be taken Dia away from me. finalis And that's something X Factor with UK tahun berapa Mbak? degrees, one of which is a master's in international economic policy and analysis. And now I work as the youngest manager at a leading economic consultancy firm. Wow. People often ask me, well, are you a corporate businesswoman or are you a singer? It's a bit confusing. You have to choose. I don't have to choose. I perform on stages and I go back to the boardroom and I close 6-figure deals. Mantap tuh Mbak Aming. Mantap. Itu head comment gak ya? Body shaming gak ya? Maksudnya mirip Aming. Nihara kok body shaming? Emangnya Aming kenapa? Nicaragua. Nicaragua. Udah lama nggak place. Dia nge-place sekarang. Nge-place bahasa apa kak? Pequeños y medianos negocios con asesoría, cómo poder agregarle valor a sus productos. Mi familia, la mayoría, somos mujeres y estoy feliz de haber crecido en una familia sencilla, humilde, pero rica en valores y en principios. Desde muy niña tuve que trabajar y creo que esto me ayudó a ser la mujer que soy hoy. Tenemos mucha fortaleza y eso Mucha es lo que fortaleza. quiero inspirar en cada nicaragüense, en creer en ellos y en su valor y potencial. Nicaragua. The next contestant to move on to the swimsuit round is To the swimsuit round is Thailand. akhirnya Asia lagi. Thailand. Sawadee-ha. Hi everyone, I am Amanda Shamisa of the Miss Universe Thailand. My mother once told me a story that Banyak banget fansnya. Banyak banget. picked me up and went to the beach just a couple days after. Being an island girl, I decided to get my open water certificate. It was a whole different world that I did not know existed. Being a mental health advocate is
important to me. And that's why I started my Have You Listen campaign to raise awareness about being a better listener. Because if we know about it, then we know how to deal with it. Oke. Mbak Amanda, mantap. Gemes Where you banget can kan. finally exhale. Costa Rica. Amerika Latin lagi, Amerika Latin semua. Ini tuh ya isinya tuh Amerika Latin, Asia. Udah, Eropanya cuma I am Yvonne Cerdas, Miss Universe Costa Rica. Great Britain. Well, I study software engineering. I work for Intel as a solution analyst, and I'm passionate about writing code. Also, something that is interesting about my job is that we do different things every day. I am dyslexic, and it was so hard for me to study. I would love to be a leader. And also, I would like to inspire people who have the same condition as me. You have to be strong and you have to be resilient. No matter your Ya, dia condition, masuk you can top achieve 12 ku. whatever you want. Failures do not Untuk define ini us. sih, swimsuit sih. Emang keren banget sih dia. Over 50 women anxiously waiting, but just one spot remains. The final contestant in the top 21. Ini berarti yang and the winner favorite ya? of what's the largest fan vote in Miss Oh Universe ya kan, history fan vote is kan. Vietnam. Oke. Vietnam. Hi, I'm Khánh Vân, Miss Universe Việt Nam. Tôi đã từng là nạn nhân của việc quấy rối tình dục và tôi đã từng không nói lên câu chuyện của mình với bất kỳ ai, và tôi đã để câu chuyện đó trong lòng mình và không có cách nào vượt qua được. Và sau một cái quá trình Oh, jadi pemenang ininya dia. thì tôi tự vượt qua Lucu cái banget. đó và trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi đã sẽ tìm một cái bộ Dia tadi thể thao là boxing yang pas để kecil. tự phòng vệ cũng như giúp cho mình tự tin hơn. Và với boxing thì khi mà có những cái mệt mỏi, có những cái căng thẳng thì được Fun. boxing được gọi là mình được thực hiện những cái động tác boxing thì tôi cảm thấy giống như là mình được rất là thoải mái cũng như là thư giãn. Oke. Vietnam 3 tahun terakhir ya. Wow. Oke. Sama kayak la. Ya, begitulah. Oke, enough dengan reaction. Sekarang kita akan recap aja ya. Biar nggak panjang videonya. Oke, yang setelah Top 21 sudah diumumkan langsung seperti biasa. Ini adalah formatnya balik lagi ke yang awal. Yang awal sebelum tahun 2017, berarti 2016 ya yang terakhir ya. Jadi pokoknya abis first cut langsung swimsuit competition ya kan. Nah, untuk swimsuit competition I think personally Ayuma jauh way better than di waktu preliminary, karena menurutku sih lebih bagus aja, karena mungkin dia sudah auranya lebih keluar, lebih staminanya lebih on point menurutku ya, karena mungkin dia juga in it gitu kan ya, kayak katanya Olivia Culpo walaupun lemes ngomongnya. Terus aku sih suka, dan menurutku personally ini bukannya halu, bukannya bias, bukannya ya karena kita orang Indonesia, bukan. Ini tuh menurutku Indonesia itu deserve banget untuk top 10. Even selain Indonesia yang deserve untuk top 10 tuh selain dia ada lagi yang, sebentar aku cek contekan dulu ya. Karena sayang banget, banyak banget yang kelepeh banget dari top 21 ini. Menurutku selain Kolombia lagi, selain Indonesia itu yang deserve buat ke top 10, iya Kolombia juga deserve. Maksudnya lagi. Kolombia man, first time in history yang selama ini gitu ya. Itu pertama kalinya nggak, dan padahal aku tuh masukin dia tuh ke favoritku juga untuk swimsuit competition ya. Indonesia dan Kolombia itu adalah they're robbed. Mereka period
masuk harus ke top 10 at least minimal menurutku, karena memang deserve banget untuk masuk kayak gitu ke yang jajaran top 10, oke? Karena sekarang kan dari 21 di card half ya, half and one karena kan 11 udah langsung cabut. Yang pertama masuk adalah Jamaica, Dominican Republic, terus ada India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Costa Rica, Meksiko, dan Brazil. Oke, first of all, aku mulai deg-degan itu ketika sudah Thailand. Aduh, udah 2 Asia. Dan dari tadi yang aku lihat itu adalah Amerika Latin semua, kayak gitu, dan atau Kepulauan Karibia, ya kan, pokoknya benua Amerika lah, kayak gitu. Ini udah ini nih kayak udah angkat tangan, apalagi setelah nomor 8 Costa Rica gitu kan. Aduh, udah nggak deh, kayak Kolombia belum, Meksiko belum, terus abis itu Brazil belum, kayak banyak banget yang belum, yang terlewatkan gitu tuh loh. Terus abis itu Philippines juga belum, kayak gitu tuh loh. Kalau udah Indonesia urutan akhir-akhir dipanggil itu agak nggak mungkin menurutku, karena akhir-akhirnya pun Indonesia tuh paling urutan ke-7 atau ke-6 lah, kayak gitu tuh loh. Kayak waktu Fred itu kan juga kayak 3 terakhir kan, tapi nggak yang sampai terakhir banget, kayak gitu tuh loh. Kayak udah yang ke-8 Costa Rica, terus ke-9 Meksiko, fix sih udah nomor 10-nya bukan sih. Tapi aku tidak akan mengira nomor 10-nya itu bukan Kolombia. Itu kayak ya sudahlah ya. Ini mah kalau katanya yang lagi rame di internet nih bukan Miss Universe tapi Miss Telemundo. I don't know, aku tidak mau asumtif, aku tidak mau, ini ya mungkin opiniku adalah banyak banget yang left out gitu tuh loh untuk kali ini. Maksudnya jadi banyak yang kasihan, wasted gitu tuh loh, karena Miss Universe itu adalah once in a lifetime, dan untuk di beberapa negara juga ya nggak bisa ngulang lagi. Ya iyalah, udah finalis tahun ini ya udah kayak gitu tuh loh. Jadi kayak sayang banget lah pokoknya. Terus udah kan top 10 ini maju ke babak 10 besar di evening gown. Tapi sebelum evening gown ada diumumin tuh pemenang Best National Costume ya. Best National Costume ini aku tuh bingung deh. Kalau based on apa ya? Kalau based on dari vote, aku kok agak kurang yakin kok yang menang memang Myanmar gitu. Tapi kok mungkin pilihan dewan juri, pilihan panitia dari MUO ya, organisasi dari Miss Universe Organization, I believe kalau itu memang pilihannya Myanmar kayak gitu. Tapi yang jelas Asia lagi, yeay. Gak apa-apa sih sebenarnya Myanmar, cuma kalau misalnya dari vote mungkin akan lebih make sense ketika itu misalnya Nepal dengan Everest-nya, atau Indonesia ya, karena memang itu tuh kayak crowd favorite tuh loh, banyak orang yang bilang ih bagus dan segala macam lalalala kayak gitu. Tapi untuk yang memang karena cost-nya lagi pas banget ya, terus habis itu kayak lagi isunya lagi pas, memang Myanmar nggak apa-apa lah menang Best National Costume kayak gitu. Walaupun itu kostumnya Plan B ya, tapi good job Myanmar. And then moving on ke evening gown ya. Evening gown itu personally aku suka banget gaunnya Thailand. Mau dibilang apapun juga itu udah Thailand juara banget gaunnya. Period. Terus banyak yang ganti gaun tapi malah aku tuh nggak terlalu suka. Kayak Puerto Rico aku prefer ke gaun yang pertama. Suka banget gaun yang pas prelim, jujur. Jujur. Kalau Jamaica aku suka gaun yang kedua. Terus Meksiko sebenarnya gaun yang final gaunnya ini bagus, merah juga, karena mungkin Meksiko identik dengan warna merah gitu kan ya. Kayak waktu tahun lalu si Sofia Aragon pakai gaun warna merah. Ya itu Sofia Aragon tuh itu eksekusi di
apa gaunnya tuh drama banget, drama bagus maksudnya ya, bukan drama yang gimana ya, dramatisnya tuh dapat ya, yang waktu tuh klatnya dibuka yang di pinggang tuh set, terus habis itu dia pegang itu bagus banget, itu emang deserve sih kalau abis top 10 masuk lagi ke top 5 kayak gitu. Terus karena ada elemen of surprise yang aku suka. Terus juga untuk gaun-gaun yang lain, Thailand sih harusnya. Nah, ini Thailand tuh juga robbed ya, karena kan abis top 10 tuh top 5. Top 5 itu for Latinas versus One Asia. Dan ini balik lagi ke era-era Miss Universe tahun 90-an atau 2000-an awal sih. Jadi bener-bener kayak wakil Asia tuh juga kayak dessert gitu loh, pemanis gitu tuh loh. Jadi bener-bener yang kayak gimana ya? Ya udah, yang penting ada wakil Asia aja gitu. Personally ya, aku mikirnya kayak gitu karena Asianya cuma satu, itu kayak di luar nalar banget sih sebenarnya. Aku am I too cruel or too honest, tapi sedih banget pokoknya kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita ngomongin top 5. Oke. Untuk top 5 sendiri nanti aku bakal bikin ini sih, reaction. Bukan reaction, tapi kayak aku minta pendapat lagi tentang question and answer dan juga speech-nya yang waktu itu apa kayak final statement-nya ketika I will make it more serious, more deep di another video ya. Tapi personally aku pikir dari top 5 itu ketika question and answer-nya sebelum yang final statement ya, itu yang bakal bagus itu aku pikir India yang pertama ya, karena kan India, terus abis itu Peru ya, terus abis itu kemudian Brazil, Dominican Republic, baru Meksiko kayak gitu. Aku tadi belum bahas ini ya yang masuk. Oke, langsung cut it short aja lah ya. Pokoknya kita karena sudah tahu top 5-nya siapa gitu. Nah, ini menurutku kalau kita balik lagi nih ya. Balik lagi, sebenarnya yang deserve untuk masuk top 5 itu sebenarnya Australia dan Thailand. Buat aku ya. Karena satu alasan untuk kenapa mereka berdua layak masuk ya. They are both great speakers loh. Coba deh kalian lihat interview Amanda sama Maria di misalnya let's say di Telemundo ada ya kan, waktu itu si siapa Amanda di wawancara, terus Maria itu kan sering banget kayak speak up tentang apa di wawancara apa, itu bagus banget kayak how she answer the question itu kayak on point banget gitu tuh loh. Dan makanya aku agak sedikit aneh nih top 5 ini itu nggak ada yang on point semua. I mean apa ya, yang paling on point tuh cuma India. Walaupun India tuh kayak kurang gimana ya. Aku tuh ketika melihat Miss Universe Q&A Miss Universe yang langsung tak, bagus tuh jelas waktu Catriona Gray, Pia Wurtzbach, itu tuh kayak wow, mereka tuh jawabnya tuh gimana ya, langsung kena, kita langsung merinding gitu tuh loh dengan jawabannya, bagus banget. Dan tahun lalu itu kayak misalnya si Puerto Rico itu bagus juga, dan South Africa sih itu keren. Terus ya anehnya lagi nih ketika udah sampai top 5 ini penyelenggarannya mulai agak aneh nih, karena kan abis itu kan disuruh final statement langsung ya kayak gitu. Kayak final statement langsung, tapi tuh kayak nggak dikasih aba-aba untuk kayak startnya kapan waktunya. Jadi kayak yang awal maju Meksiko itu masih bingung abis ambil kartu, dia tuh ini mulai kapan nih, langsung apa gimana gitu kan, dan terlihat tidak rapi kan kayak gitu tuh. Terus habis itu waktunya dia sudah kehabisan waktu tapi dia masih tetap jalan ngomong tuh, it's a big no sih buat aku. Terus itu kalau yang final speech ya, India juga agak keseret-seret. Nah,
ini aku agak switch nih. Kalau tadi kan aku India juaranya, Peru first runner up-nya ya untuk yang Q&A pertama ya. Nah, untuk final statement aku switch. Peru yang juara, India yang first runner up, second runner up-nya Brazil. Terus abis itu third runner up Dominican Republic, fourth runner up atau juara 5-nya Meksiko. Kayak gitu. And then ternyata negara api menyerang. Negara api menyerang. Fourth runner up-nya si ini siapa namanya? Dominican Republic. Terus abis itu third runner up-nya India. Aku sedih sih third runner up India. India tuh first runner up pun bisa. Terus third runner up-nya India, terus second runner up-nya Peru. Nah, ini aku udah mulai what? Ini it takes me back to Miss Universe 2014. Ketika great speakers like Jamaica, like Ukraine dan Netherlands harus menelan kepahitan dikalahkan oleh Paulina Vega. Part terakhir itu adalah part dimana yang menentukan adalah final question and answer. Dan di situ aku melihat Jamaica could win di tahun 2014 itu. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Mulai itu kayak udah fourth runner up, aku tuh lupa deh. Fourth runner up tuh Netherlands. Oke, mungkin penonton masih ikhlas. Terus habis itu third runner up si Jamaica. Langsung rame itu. Aku inget banget 2014 tuh kayak gitu. Second runner up, orang tuh masih berharap yang tuh last standing tuh USA sama Ukraine lah at least. Second runner up dong Ukraine, Diana Hargusa. Oke. Dah tuh. Terus ya udahlah, paling yang menang USA gitu kan ya. Si Nia Sanchez. Ternyata Colombia. Not that aku bilang not that I'm saying kalau Colombia itu jelek sih Paulina Vega. No, tapi jawaban yang lebih kayak yang aku tadi bilang dapat momennya itu yang ketika aku mendengarkan jawaban kayak Pia Wurtzbach, Catriona Gray, terus Zozi itu ya, jawaban-jawaban mereka itu ya aku dengar juga, aku rasakan juga ketika mendengar jawaban-jawaban dari si Jamaica itu di tahun 2014 si Casey Fennell itu keren banget. Ya udahlah ya, itu udah beberapa tahun silam. Tidak usah dibahas. And it happened again this morning di top 5 Miss Universe 2020. Not that I'm saying Mexico did not deserve the crown ya, bukan. Ini masalah performance ketika Q&A dan final statement gitu. Mexico deserve untuk menang. Dia juga toh waktu 2017 first runner up di Miss World, ya kan? Itu tapi posisinya ya itu kayak gitu loh. Gitulah pokoknya. Terus ya sekarang sih katanya banyak banget yang menyerang, hate ke Andrea Meza. Tapi ya janganlah di hate ya teman-teman. Mari kita kawal saja supaya Andrea Meza bisa improve ya kan, selama reign-nya menginspirasi gitu. Jadi aku berharap sih dengan terpilihnya Andrea Meza from Mexico, aku bisa melihat nanti progresnya lagi ya. So I think that's all untuk video tentang Miss Universe yang membagongkan ini. Bakal aku tulis sih fix judulnya Miss Universe yang paling membagongkan. Pokoknya intinya kayak gitulah. Karena hasilnya membagongkan banget. Kayak I'm not saying only for Ayuma ya untuk wakil Indonesia kita ya, tapi kayak
banyak banget, so much contestant yang deserve more kayak gitu. Iceland itu top 21 tuh deserve banget buat masuk, Iceland. Terus abis itu Nepal nggak masuk. Kayak ini tuh gimana sih kayak gitu tuh loh, karena banyak banget Latinasnya yang masuk. Walaupun even Venezuela nggak masuk ya, tapi banyak banget sumpah. Ini tuh isinya ya kayak bisa dibilang itu 70% Latinas. Terus abis itu what is it, nggak 70% juga sih, 60% Latinas. Terus abis itu 20% Asia, ya kan? Enggak, 25% Asia, sisanya Eropa. Karena Eropanya dikit, cuma Prancis sama Great Britain if I'm not mistaken. Coba kita lihat lagi tuh top 21 ya. Top 21 aku source-nya dari @DPI Damu anyway. Sama Australia masuk ya, Australia lah ya kan. Eropanya cuma France, mana lagi tuh, Great Britain, udah 2 doang, dan mereka juga mentok ke top 21 doang. Yang aku pikir Great Britain tuh bisa lah juga top 10 gitu, karena tapi nggak se-strong yang lain sih. Tapi kayak Romania nggak masuk, Canada, I mean they're all great speakers yang left behind gitu. South Africa, Natasha Hubert itu wow. Bukannya aku harus mengharuskan karena kemarin yang menang ya si Natasha Hubert itu masuk, tapi memang keren abis, keren parah South Africa itu wakilnya yang sekarang. Walaupun dia di kontes nasionalnya Miss South Africa second runner up juga, itu keren juga men gitu tuh loh. Jadi kayak ya I don't know with this year's Miss Universe ya, itu take overnya siapa aku nggak tahu. Even Rabia Matteo mentok di top 21, itu kasian juga sih. I think that's all buat video kali ini ya. Udah, nanti untuk kayak final question, Q&A aku akan bahas lagi di another video. So hope you like this video ya. Jangan jangan lupa untuk terus nontonin video-video aku yang lainnya juga ya, karena I need your support. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah selalu support, nonton, komen, like juga ya. Dan so far sih aku melihat tidak ada hate comment dan juga komen-komen yang membuat panik gak gitu, belum ada. Tapi yang jelas thank you banget buat yang sudah nonton, teman-teman semua. I know who you are all. Some of you, karena aku juga banyak banget meminta teman-temanku untuk menonton. Thank you so much buat supportnya ya. I hope aku bakal lebih sering lagi ngonten dan juga membuat konten-konten seperti ini gitu kan ya. Yang nanyain review mainan lagi kapan, nantilah ya. Masih ada yang belum aku upload kok. Ya jelas nanti ada mainan lagi, nantilah ya kayak gitu. Terus apalagi ya, thank you banget lah pokoknya buat kalian semua yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga pokoknya sebarkanlah video-video aku ke sosial media yang kalian punya ya. I think that's all. See you on my next video ya. Bye bye. Congrats Ayuma top 21. 3 tahun berturut-turut placement. Bangga, Indonesian proud. Bye.